Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas, guys. Dan saya di sini akan menginformasikan aja ya, mungkin dari teman-teman semua sudah tahu, tapi saya hanya mereview pertandingan semalam. Dan di sini patut kita sayangkan Indonesia tidak bisa melaju ke babak final. Namun ya ini sudah, menurut saya sih udah melebihi dari ekspektasi kita, yang tadinya kita hanya berharap bisa lolos dari fase grup, ternyata kita bisa di semifinal, dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Dan kita harus mengacung jempol dari perjuangan Garuda Muda Indonesia. Dan seperti video 2 hari yang lalu saya buat, yang belum nonton mungkin bisa melihat bahwa kita memang levelnya dari head to head pemain itu kita memang berada sedikit di bawahnya Uzbekistan. Ya, di sini saya bisa mengatakan gitu ya karena dari beberapa pertandingan Uzbekistan itu memang sungguh-sungguh superior gitu kan. Nah, saya berpikirnya itu gini, seperti pertandingan Australia, kita secara head to head kualitasnya mungkin masih di bawahnya Australia sedikit ya kan. Tapi secara main kolektivitas, secara tim, kita bisa mengungguli Australia, atau bahkan mungkin bisa dikatakan ya mengungguli sedikit, atau mungkin di sama lah gitu kan. Kita tertekan tapi kita juga bisa menekan. Tapi pertandingan semalam kita benar-benar dikurung habis-habisan oleh Uzbekistan. Ya walaupun di sini kita bisa bilang sih ada peran wasit. Kalau saya ngelihat wasit itu agak sedikit condong ke Uzbekistan ya. Wasitnya ini kalau nggak salah dari China atau dari mana ya, saya lupa tadi namanya siapa. Nah, saya ngelihat itu wasit lebih condong ke Uzbekistan. Tapi ya memang kita harus mengapresiasi dari Uzbekistan bahwa Uzbekistan tadi malam bermain lebih bagus daripada Indonesia. Indonesia memang permainannya di bawah form. Bahkan kita itu untuk terlepas dari daerah pertahanan sendiri itu susah. Untuk build up dari kaki ke kaki aja itu susah. Pressingnya sangat ketat banget. Maka di sini ya mungkin saking kita susahnya akhirnya kita dapat kartu merah Rizky Ridho ya, terus gol bunuh diri dari Pratama Arhan. Ya itu mungkin akibat dari akumulasi kebuntuan kita, terus mungkin ditambah lagi kita berhasil mencetak gol tapi gol itu dianulir setelah melihat dari VAR hanya dari satu sudut. Di sudut-sudut lain itu nggak kelihatan, hanya dari satu sudut. Kaki Ramadan Sananta itu melebihi dari pemain belakang Uzbekistan. Nah, kalau saya melihat dari kejadian itu sepertinya konsentrasi dari Garuda Muda ini agak sedikit goyah. Di situ langsung dimanfaatkan, akhirnya umpan crossing bisa dilesakan oleh Uzbekistan. Nah, disinilah jadi turning point Garuda Muda agak sedikit lengah. Walaupun pada pertandingan sebelumnya babak pertama dan ya mungkin awal-awal babak kedua Indonesia itu walaupun diserang tapi pertahanannya tetap solid. Ya itu peran wasit. Peran wasit ini sangat vital. Dan oke, kita mungkin memang hari ini kita kalah. Malam tadi kita kalah. Tapi kita masih bisa punya satu kesempatan, dua mungkin ya. Kita masih punya dua kesempatan agar bisa melaju ke Olimpiade. Yang pertama, kita besok tanggal 2 akan menghadapi Irak untuk memperebutkan juara ketiga. Apabila kita bisa melawan Irak memenangkannya, kita otomatis bisa melaju ke Olimpiade, karena di Olimpiade itu diambil 3 besar. Peringkat pertama, kedua, dan ketiga. Dan peringkat keempatnya ini akan dilakukan secara playoff. Jadi seandainya kita kalah dengan Irak, ya mudah-mudahan kita nggak kalah. Walaupun kita kalah dengan Irak, kita masih punya kesempatan untuk playoff dengan Afrika, dengan negara Ghana. Jadi di sini kita masih ada dua kesempatan agar kita bisa mencapai ke Olimpiade. Dan ini sejarah kalau seandainya kita bisa mencapai Olimpiade. Dan di Piala Asia U23 aja ini kita sejarah. Kita tim debutan tapi kita langsung bisa melaju ke perempat final.
ya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian karena saya ini masih di jalan, ini di pom bensin. Nah, nanti saya akan update lagi kabar-kabar terbaru seputar timnas Indonesia atau mungkin seputar tim-tim lawan kita atau mungkin tim-tim yang berada di Asia gitu kan. Bahkan mungkin dari tim-tim Eropa juga. Oke, pokoknya segala sesuatu tentang bola kalau saya ada waktunya akan saya kasih tahu, akan kita share, berbagilah, berbagi ilmu kita ceritanya. Oke, mungkin cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.